kan Bu Retno. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya sapa dulu ya buat kalian yang lagi rebahan, yang lagi leye-leye di kursi sofa, atau ada yang lagi sambil nyemil-nyemil. Jadi tetap semangat karena nggak terasa kita sudah hari Rabu. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu. Walaupun walaupun PLS ini kita nggak bisa bertemu, tapi SMP IPK di hati selalu. Gitu ya semuanya. Oke, selamat siang buat Bapak Ibu juga yang sedang mendampingi putra putrinya atau juga yang sedang menyaksikan acara ini. Buat Bapak Ibu guru yang ada di ruang guru yang sedang menyaksikan, dan anak-anakku yang sedang menyaksikan juga. SMP IPK sekolah keren, cakep ya. Banyak ilmu kalian dapatkan. Ayo belajar dengan PJBL dan STEM. Buatlah proyekmu sehingga mengagumkan. Nah, yang mau saya jelaskan kali ini adalah tentang program baru di SMP IPK di kelas IMC dan SMC. Ini cuma ada di IPK ya, di sekolah lain nggak ada. Jangan bilang-bilang ya. Jadi cuma ada di SMP IPK. Apa? Itu kita belajar dengan PJBL dan STEM. Nah, sekarang mau tanya dong, apa sih PJBL itu? Ya, PJBL itu adalah apa ya? Jadi proses pembelajaran yang menggunakan project sebagai medianya untuk apa ya, biar kemampuan kalian itu bisa terasah lebih tajam lagi gitu ya. Kemampuan yang seperti apa? Saya buka masker dulu ya biar tahu seperti apa Bu Retno. Nah, lupa tadi buka masker. Oke, itu PJBL ya, pembelajaran berbasis proyek. Nanti kalian akan ada waktu 2 jam di setiap minggunya untuk belajar bersama saya. Nanti ada Pak Perma, ada Bu Dias belajar menggunakan cara PJBL ya, Project Based Learning, di mana proses pembelajaran itu memberikan sebuah proyek. Kalian akan diajak untuk bersenang-senang menciptakan sebuah proyek tertentu yang nanti akhirnya proyek itu bisa dipresentasikan di akhir semester itu di depan orang tua, di depan guru, dan di depan teman-teman. Proyek apa sih yang akan kita buat? Nah, nanti ya, kita lanjut dulu ke slide-slide berikut ini. Nah, itu banyak sih pengertian PJBL, tapi ini panjang banget. Intinya bahwa tadi pembelajaran nanti akan membuat kalian menyenangkan, membuat kalian untuk berkreasi dan beraksi ya. Nah, nanti kalian harus PJBL itu proyek yang akan kalian buat itu dari diri kalian sendiri idenya. Bagaimana ya prosesnya nanti itu akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi yang utama bahwa PJBL itu berpusat pada kalian. Jadi kalian harus punya ide, kalian harus punya punya inisiatif untuk membuat proyek itu. Jadi bukan orang lain ya. Kemudian kenapa PJBL? Karena PJBL ini adalah dia nilainya tinggi ya. Nilainya tinggi untuk sebuah kualitas pembelajaran. Jadi kalau kalian belajar PJBL dengan cara ini, maka kualitas belajar kalian itu bisa akan semakin terasa ya. Kemudian meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Nah, kita semua punya masalah kan? Kalian kalau punya masalah gimana caranya? Curhat. Maksud curhat ya. Jadi kalau punya masalah diselesaikan dengan cara apa? Yaitu buat solusi. Nah, solusinya itu adalah sebuah pekerjaan besar yang menuntut kalian untuk berpikir, berkreasi untuk menciptakan sebuah solusi terhadap sebuah permasalahan ya. Kenapa juga dipilih PJBL nih? Biar kalian tahu ya, supaya kalian lebih aktif ya, lebih kreatif, lebih motivatif dan solusif. Artinya dia jalan keluar terhadap sebuah permasalahan. Jadi kalian yang punya ide-ide, yang suka-suka tantangan, ini cocok nih banget di PJBL ya. Kemudian kalian akan diajar bagaimana menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efektif ya. Sumber-sumber terbatas itu apa? Yang ada di sekitar kita ya. Ada apa ya? Ada botol, ada kardus, atau misalnya ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, barang-barang bekas itu jauh lebih bagus lagi ya. Kemudian multidisipliner, karena dengan PJBL ini ketika kalian membuat sebuah proyek itu akan terintegrasi dengan semua mata pelajaran. Jadi pelajaran sains masuk ya, matematikanya masuk ya, teknologinya masuk, engineeringnya masuk. Nah, itu nanti tergabung dalam STEM namanya, S, T, E, dan M. Bukan STMJ, tapi STEM. STEM itu apa? Science ya, terus engineering ya, terus ST
science, teknologi, engineering, dan matematik. Ya, jadi science, S-nya itu science, T-nya teknologi, E-nya engineering, dan M-nya matematik. Nah, jadi 4 ini akan terintegrasi nanti di dalam proyek kalian. Oke, saya lanjut. Nah, langkah-langkahnya gimana sih caranya gitu ya, pembelajaran PJBL ini gitu. Nanti karena kita akan mengamati lingkungan ya, jadi kalian nanti akan mengamati lingkungan rumah, lingkungan sekolah kalian gitu ya, sekitar kita Bontang ini ada apa. Nah, untuk apa sih diamati, dilihat-lihat sekelilingnya gitu, dilihat-lihat untuk melihat potensi apa yang bisa kalian ambil untuk dijadikan proyek. Lebih bagus lagi jika kalian ketika mengamati itu menemukan sesuatu yang kayaknya, wah kayaknya ini saya bisa nih membuat ini dengan supaya dia lagi lebih bagus gitu. Oh, saya bisa membuat ini bisa lebih bernilai apa gitu. Kamu misalnya melihat sesuatu yang tidak berguna, botol-botol tidak berguna, wah kayaknya saya bisa memanfaatkan nih untuk sesuatu yang lebih berguna. Nah, itu project ya. Lalu langkah yang kedua, kalau kalian sudah menemukan mau bikin apa, lalu dirancang nih jadwalnya ya, dirancang jadwal desainnya bagaimana, terus waktunya diatur sedemikian rupa kapan mau melakukan. Jadi ada waktu yang diberikan kepada kalian, itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya proyek kalian itu bisa selesai sampai akhir, sampai dipresentasikan. Jangan sampai proyeknya gagal di tengah jalan. Nah, supaya tidak gagal di tengah jalan, maka harus direncanakan. Ya, direncanakan. Oleh siapa direncanakannya? Oleh tim kalian. Nanti kalian punya tim proyek. Terus gimana nih kalau lagi pandemi gini, Bu, kita kan nggak ketemu teman, bisa sih melalui online kan bisa. Nanti dibantu juga dengan bapak, ibu, keluarga kamu di rumah gitu untuk menyelesaikan proyeknya. Kemudian melaksanakan penelitian. Di sini mengumpulkan informasi. Ini misalnya kalian udah punya nih, oh iya saya mau bikin ini. Saya mau bikin sesuatu dari barang bekas, saya mau bikin robot dari barang bekas. Asik kan? Bikin robot dari barang bekas. Terus gimana sih caranya bikin robot? Kalian tuh tinggal klik aja informasi dari YouTube, dari semua media sosial itu ada ya, internet itu menyediakan segala macam informasi. Bagaimana cara membuat robot dari kardus misalnya, bagaimana cara membuat robot dari botol bekas misalnya, itu ada. Nah, itu kalian pelajari, kalian lihat, oh kayaknya saya nggak cocok dari ini, kalian modifikasi dan sebagainya ya. Lalu baca dari buku-buku ya, mungkin bapak ibu kamu punya informasi dari buku-buku, apalagi ini yang karyawan PKT banyaknya buku-buku tentang teknologi, itu bisa dimanfaatkan ya. Pokoknya referensi atau kemampuan literasi kalian di sini diuji nih, kalian harus banyak baca ya. Kemudian yang keempat, menyusun prototipenya, produknya gimana sih. Oh, nanti robot saya tuh maunya modelnya begini, digambar dulu ya, habis digambar itu kemudian dibuat contohnya sampai jadi barangnya ya. Kemudian kalau sudah difungsikan, nih robotnya bisa jalan apa enggak ya gitu ya, ini robotnya bisa jalan nggak, wah, oh kurang ini, oh kurang itu. Nah, itu dievaluasi namanya, dinilai ya. Nanti setelah udah yakin benar-benar ini robotnya udah siap dipamerkan, nanti di akhir semester kita ada expo pameran project. Keren banget. Siapa yang nanti? Bapak ibu kamu ya, saudara-saudaramu, terus kemudian masyarakat kita undang untuk melihat, halo, di SMP PK ada pameran, ada expo project siswa kelas 7. Keren banget kan, kebayang nggak sih kayak gitu ya. Nah, nanti kalian akan diberikan penguatan. Nah, nanti hasil proyek kamu itu penilaiannya untuk semua mapel yang terkait semua. Ada nilai matematika ada di situ, bisa diambil untuk nilai matematika. Nilai bahasa Indonesia karena kalian akan menyusun laporannya, nilai bahasa Inggris presentasinya mungkin pakai bahasa Inggris, yang IMC mungkin pakai bahasa Arab sedikit-sedikit boleh gitu ya. Nah, itu. Jadi itu langkah-langkahnya sih, kan udah kebayang kalian mau bikin proyek apa, yang udah dipikir dari sekarang ya. Oke, langkah selanjutnya bagaimana nanti penerapan PJBL-nya ini nanti akan kita jelaskan lagi lebih lanjut. Nah, karena PJBL-nya dari rumah, kalian harus melihat tadi potensi masalah yang ada di rumah apa, potensi lingkungan yang ada di sekitar kamu, ya. Jadi lihat seperti apa. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya, ya. Nanti keluarga, bapak ibu gurumu sebagai sebagai tim untuk bantu kamu kolaborasi. Nah, ini di kelas IMC dan SMC ini nanti dua-duanya ada. PJBL itu ada ya. Di IMC ada, di SMC ada ya. Nah, contohnya misalnya kayak gini nih. Kamu melihat pekarangan rumahmu nih. Pekarangan rumahmu tuh kosong gitu kan. Terus
Terus kamu berpikir, aduh kok karangan rumah saya gersang ya. Terus kamu browsing internet, lihat karangan rumah orang tuh kan bagus tuh, ada yang taman atau ada kebun-kebun. Nah kamu dapat ide cemerlang, aha aku mau bikin kebun, aha taman ini akan ubah jadi sesuatu yang menakjubkan. Nah itu project ya. Jadi itu contoh sederhana ya. Terus atau di sekolah kalian tuh daun-daun kering berhamburan, aduh kok daun-daun kering begini ya, gimana sih? Nah daun-daun kering itu kamu olah sedemikian rupa untuk dijadikan kerajinan, untuk jadikan kompos, untuk jadikan apapun sesuatu yang pokoknya tidak berguna menjadi berguna, yang tadinya tidak bernilai menjadi bernilai ya, bernilai lebih. Nah ini nanti ada lembar-lembar kerja yang bisa kalian sebagai panduan untuk bekerja di rumah ya, boleh bagaimana cara menemukan masalahnya, merencanakan desainnya. Nanti ini akan diberikan dalam bentuk modul ya. Jadi nanti kalian akan dapat modul yang isinya tuh ini lembar-lembar kerja ini. Oke. Nanti saya putarkan dulu sebuah slide ya. Oke, kita coba